Nah, jadi maka kita perlu meluruskan apa makna dari pakaian sunnah. Karena sekarang Bapak Ibu banyak sekali ya perkataan atau ungkapan sunnah ini yang melenceng penggunaannya. Ada laundry sunnah, ada pula grup moge motor GD sunnah, kemudian ada pula kafe sunnah. Nah, ini kok bisa berubah ke arah sana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayahanda ibunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kembali kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi yang penuh berkah ini kita bisa bersama datang dalam rangka beribadah kepada Allah, rukuk dan sujud dalam salat subuh berjamaah, lalu kita berzikir dan berdoa. Begitu pula kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu, kita niatkan dengan i'tikaf. Mudah-mudahan segala apa yang kita amalkan ini memberikan kebaikan kepada kita dunia akhirat dan memberatkan pula timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majelis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian rutin pekanan kita, membahas tentang persoalan-persoalan fikih, di mana pada pagi ini kita masih membahas beberapa istilah yang familiar dalam kajian-kajian fikih. Poin yang ke-8, ada istilah yang disebut dengan mubah. Ada istilah yang disebut dengan mubah. Berkata pengarang kitab rahimahumullahu jami'an, apa yang dimaksud dengan mubah? Wa huwa ma kana fi'luhu wa tarkuhu sawa'an. Yang dimaksud dengan mubah adalah di mana memperbuatnya dan meninggalkannya kondisinya sama.
Artinya apa? Li'anna syar'a, karena ajaran syariat ini lam ya'murna bitarkihi, tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu. Begitu juga tidak ada dalil yang melarang kita untuk melakukan. Tak ada dalil yang memerintah, tak ada pula dalil yang menyuruh untuk meninggalkan. Nah, kira-kira begitu sederhananya Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya di sini diuraikan bal ja'ala lana, tetapi syariat ini menjadikan kepada kita hurriyatat tarki wal amali, kebebasan untuk tidak melakukan atau melakukan. Karena dari awal tidak ada perintah untuk meninggalkan, tak ada pula perintah untuk mengerjakan. Ada kebebasan kepada kita. Maka oleh karena itu lam yatarattab ala fi'lil mubah, tidak muncul manakala kita melakukan sesuatu yang mubah ini tidak ada sawabun wala iqab, tidak ada dosa ataupun pahala. Kenapa? Karena kita dibebaskan untuk mau melakukan boleh, tak dilakukan juga tidak apa-apa. Misalnya Bapak Ibu mau salat pakai baju batik, boleh apa tidak? Tak ada perintah yang menyuruh untuk memakai baju batik. Begitu juga tidak ada perintah untuk melarang memakai baju batik. Nah, ini hanya perkara-perkara mubah saja. Yang diperintahkan adalah menutup aurat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wa misalu zalika, dan contoh di antara yang mubah itu pula di dalam kitab ini disebutkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah, apabila salat sudah dilakukan, apabila salat sudah ditunaikan, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, lalu carilah karunia Allah. Afadat hazihil ayat ini memberikan informasi faedah kepada kita, annal amal ba'da salatil jumu'ati mubah, bekerja, beraktivitas setelah melaksanakan salat Jumat itu hukumnya adalah mubah. Mubah ini artinya siapa yang ingin beramal silahkan, siapa yang tidak beramal juga tidak masalah. Jadi setelah salat Jumat mau i'tikaf dia dulu di masjid, tak masalah. Namun setelah itu dia ingin pergi setelah salat Jumat misalnya untuk pergi mengerjakan suatu keperluan juga tidak masalah. Maka ini masuk dalam perkara yang disebut dengan mubah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemarin ada pula jamaah yang bertanya, Ustaz, saya untuk perkara makan ini saya tak makan nasi putih lagi. Jadi apa yang Bapak makan? Mengelakkan makan nasi putih. Lalu saya hanya apa istilahnya itu Bapak Ibu, diet karbo. Jadi dia tidak makan nasi putih lagi, hanya lauk-lauk saja, sayuran-sayuran saja. Nah, ini bagaimana hukumnya? Maka ini masuk pada perkara mubah. Mau yang dimakan nasi, mau yang dimakan singkong, mau yang dimakan ubi, terserah. Ini hanya perkara mubah saja. Yang penting makan, kulu washrabu, makanlah, minumlah, walatus rifu, dan jangan berlebih-lebihan. Nah, jadi silahkan makan apapun selama yang halal, selama yang thayyib. Kemudian minumlah
segala yang baik selama yang halal, wala tusrifu, yang dilarang hanyalah jangan berlebih-lebihan. Maka Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui adalah ada perkara-perkara yang sesungguhnya itu masuk dalam hal mubah, tetapi yang mubah ini tidak perlu kita labelkan atau kita berikan merek dengan merek-merek yang tidak ada anjuran syariat di dalamnya. Jadi saya pernah lewat di sebuah toko baju, lalu ditulis di toko itu apa Ibu? Toko X gitu ya, menjual pakaian-pakaian sunnah. Nah, apa maksudnya pakaian-pakaian sunnah di sini? Apakah yang dimaksudkan dengan pakaian sunnah itu jubah, ya, ataukah celana, atau bagaimana? Nah, setelah saya singgah, saya tengok di situ, oh rupanya menjual jubah. Apakah jubah ini hukumnya sunnah? Ya, nah, jadi apa maksud dari perkara menjual pakaian sunnah di situ? Padahal yang sunnah di dalam perpakaian itu adalah jangan sampai kita memakai pakaian yang melambangkan keterserupaan dengan pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Apa prinsip ajaran Islam dalam pakaian? Ya tentunya pada aspek wajibnya menutup aurat. Yang kedua, tidak mensifati tubuh. Kemudian tidak ketat, tidak transparan. Nah, mau yang dipakai itu batik, atau yang dipakai itu kemeja, atau yang dipakai itu jaket, seperti yang dipakai oleh abang kita itu, tidak masalah. Jadi yang sunnahnya gimana? Ya, yang sunnahnya adalah jangan sampai pakaian itu menjadi atau berubah menjadi libasus syuhrah, yaitu pakaian yang ternyata dia bisa memunculkan gejolak di masyarakat, di mana kita memakai pakaian itu seolah pakaian itu tidak familiar, ya, tidak terbiasa orang di masyarakat memakainya, lalu kita pakai. Ya, bahkan bisa jadi di sebuah komunitas jubah yang dipakai itu menjadi asing dan aneh. Nah, itu bisa jadi kena di sana. Nah, jadi maka kita perlu meluruskan apa makna dari pakaian sunnah. Karena sekarang Bapak Ibu banyak sekali, ya, perkataan atau ungkapan sunnah ini yang melenceng penggunaannya. Ada laundry sunnah, ada pula grup moge motor GD sunnah, kemudian ada pula kafe sunnah. Nah, ini kok bisa berubah ke arah sana ini? Ya, ada ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah yang dibuat demikian. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi prinsipnya yang dimaksud dengan mubah itu tidak ada dalil yang menyuruh untuk melakukan, sebagaimana tidak ada pula dalil yang meminta untuk meninggalkan. Diberikan kepada kita kebebasan untuk melakukan boleh, tak melakukan pun juga tidak apa-apa. Inilah perkara-perkara yang masuk dalam ranah mubah, yang ini tentunya Bapak Ibu sekalian setelah dilacak oleh para ulama kemana arah perintah ini, apakah dia wajib ataukah arahnya berupa anjuran, ataukah arah dari dalil ini hanya mubah. Nah, ini sudah dibahas oleh para ulama kita. Jadi secara umum, ya, tidak ada secara spesifik perintah yang menyuruh, begitu juga tidak ada secara spesifik perintah untuk melakukan, meninggalkan, tetapi di sana ada kebebasan bagi kita untuk melakukan atau tidak melakukan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu poin yang ke-8. Lalu poin yang ke-9, ada istilah di dalam fikih itu yang disebut dengan haram. Kita semua sudah familiar. Apa yang dimaksud dengan haram itu
ma talabana syar'u bitarkihi talaban jaziman. Segala sesuatu yang diminta oleh syara' ini, oleh dalil yang ada, diminta untuk kita tinggalkan, sedangkan permintaan untuk kita tinggalkan itu sifatnya adalah pasti dan tegas. Jadi ada dalil yang meminta kita meninggalkan sesuatu perbuatan dan sifat dalilnya ini tegas. Setelah diadu dengan dalil-dalil yang lain, tidak ada kemungkinan kecuali ini adalah larangan yang tegas, maka konsekuensinya itulah yang disebut dengan haram. Nah, maka turunan dari haram ini ya tarattabu ala tarkihi, apabila yang haram-haram ini bila kita tinggalkan, imtisalan li amrillah, kita meninggalkan yang haram ini dalam rangka ketaatan, memenuhi ketaatan kita kepada Allah, maka muncullah, terdapatlah di situ sawab, pahala dari Allah. Lalu manakala kita memperbuat yang haram ini, maka muncullah iqab, yaitu hukuman. Kenapa tadi? Karena dalilnya tegas melarang. Kalau larangan yang kita langgar, maka konsekuensinya adalah berdosa kalau dilakukan. Namun bila ditinggalkan dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka mendapat pahala. Apa contohnya? Di dalam kitab ini Allah diambil contoh oleh pengarang kitab, wa misalu zalika, yang demikian itu contohnya adalah al-qatlu, pembunuhan. Allah Ta'ala dalam Al-Quran tegas mengatakan dalam surat Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah sudah jaga, yang Allah haramkan perbuatan itu, kecuali pembunuhan itu dengan cara yang memang dibenarkan atau yang hak. Apa pembunuhan yang dibolehkan Bapak Ibu? Ada yang tahu jawabannya? Pembunuhan yang dibolehkan, hadiahnya umroh insyaallah. Yang bayar Bang Peri. Apa contohnya? Ya, orang yang berzina, dia sudah menikah tapi masih berzina. Zinanya dinamakan dengan muhsan. Itu konsekuensi hukumannya dalam hukum Islam adalah dirajam. Nah, pembunuhan yang demikian boleh. Atau misalnya pembunuhan karena perkara kisos, ya, karena dia membunuh orang lain, dia pun dibunuh. Walakum fil qisas hayatu ya ulil albab, bagi kalian di dalam kisas itu ada jaminan kehidupan. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan kepada kalian untuk melakukan kisas itu di dalam hal pembunuhan. Nah, artinya ada pembunuhan yang dibolehkan. Yang pertama karena kasus perzinahan bagi orang yang sudah menikah, yang kedua pada kasus qisas, dan yang ketiga pada kasus murtad. Jadi dalam hukum Islam, bila ada seseorang yang meninggalkan agamanya, maka dia hukumannya dalam hukum pidana Islam adalah dipancung. Maka dikatakan oleh Nabi, man baddala dinahu faqtulhu, siapa yang merubah, mengganti, murtad dari agamanya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Tapi ini dalam aturan hukum pidana Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selain yang tiga ini haram tertumpah darah. Maka oleh karenanya, ya, betapa menghargainya Islam terhadap darah dan kehormatan nyawa ini. Bahkan para ulama kita
mengatakan hancurnya Ka'bah. Ka'bah itu adalah sesuatu yang kita muliakan. Kiblat kita, arah kita menghadap di dalam salat dan ibadah kita. Bahkan ketika kita berdoa dianjurkan untuk menghadap kiblat. Hancurnya Ka'bah itu lebih ringan daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Dan bahkan para ulama kita juga mengatakan dunia ini boleh hilang, habis dunia ini, hancur dunia ini, bahkan lebih ringan daripada tumpahnya darah seorang muslim. Maka Bapak Ibu, di dalam Islam itu bahkan dalam hukum perang pun itu mesti berhati-hati dalam membunuh. Artinya yang dijadikan target hanyalah orang-orang yang ikut serta dalam peperangan itu. Jadi orang yang tak ikut serta itu tidak boleh menjadi sasaran. Pemukiman penduduk yang mereka hanya orang-orang sipil, atau misalnya yang disasar itu adalah rumah ibadah yang di dalamnya ada orang-orang yang sedang beribadah, sekalipun rumah ibadah itu adalah rumah ibadah yang bukan orang yang seagama dengan kita, wala syaikhan faniyan. Begitu juga kita tidak dibenarkan untuk menjadikan target orang-orang lemah yang tidak berdaya. Sudah tua dia, hidup di kamp pengungsian, ya, kemudian anak-anak itu tidak boleh menjadi sasaran. Nah, bahkan dalam perang diatur demikian. Nah, sekarang coba tengok Bapak Ibu, ada sebuah negara kecil yang membuat rusak muka bumi ini, ya, bahkan tempat-tempat pengungsian pun menjadi target. Padahal orang mengungsi situ tidak melawan, tetapi dijadikan target. Nah, jadi ada kemarin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang warga Palestina itu yang dia beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu kehilangan cucunya. Ya, ternyata viral, ya, ada gambar ketika dia mengendong atau video dia menggendong cucunya, dan setahun setelah itu rupanya dia pula yang ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan syahid. Ya, mudah-mudahan menjadi mati yang syahid. Nah, begitulah Islam mengajarkan penghargaan kepada kehidupan. Nah, maka Allah Ta'ala mengatakan wala taqtulun nafsa, janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan, yang Allah jaga jiwa itu. Tidak sembarangan menumpahkan darah. Kalaupun terjadi pertumpahan darah itu, yang dibenarkan adalah 3 aspek tadi. Ya, pembunuhan itu baru dibenarkan, berlaku dia pada 3 kategori tadi. Yang pertama adalah karena zina muhsan, yang kedua karena qisas, dan yang ketiga karena seseorang murtad dari agamanya. Nah, ini contoh yang pertama dari perbuatan-perbuatan haram yang larangannya di situ tegas, dan setelah dibandingkan dengan larangan-larangan lain, dari diskusi dalil, kemudian dari analisis terhadap dalil, tidak terdapat hal yang memalingkan dari larangan yang tegas ini, maka jadilah larangan itu bila ditinggalkan dia menjadi pahala, bila dilakukan maka akan muncul dosa. Kemudian contoh selanjutnya, wa aklu amwalin nasi bil batil. Di antaranya yang haram itu adalah memakan hak harta orang lain dengan cara yang batil. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-188. Apa firman Allah? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Maka hati-hati kita dengan harta orang lain. Ya, pada kondisi hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin
Ini terjadi pada kasus bisnis, perdagangan, ya, yang mungkin di situ ada interaksi antara satu kita dengan sahabat-sahabat orang-orang lain, yang kemungkinan di situ terjadi persoalan yang menyebabkan kita mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, dan ini adalah perbuatan yang haram. Nah, lalu ada yang menarik, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ada 2 surat yang diawali dengan kata wailun. Ya, ada 2 surat yang diawali dengan kata wailun. Apa makna dari wailun ini? Itu secara umum para ulama tafsir mengatakan makna dari wailun itu adalah syiddatu azabin fil akhirah, azab yang pedih di akhirat kelak. Tetapi Al-Imam Ibnu Abbas, sahabat dan sekaligus sepupu Rasulullah, yang merupakan sahabat yang paling paham tentang ayat Al-Quran itu, menafsirkan makna dari kata wailun itu adalah wadin fi jahannam. Wailun itu adalah sebuah lembah yang ada di neraka jahannam. Jadi nerakanya adalah neraka yang paling dahsyat. Neraka VVIP lah gitu ya. Ada neraka VVIP Bapak Ibu. Ya, neraka yang dahsyat ya azabnya. Nah, di dalam neraka ini wadin, ada lembah, ada tempat yang landai, yang di situ yasilu fihi sadidu ahlin nar, kesanalah mengalirnya darah muntah nanah para penduduk jahanam. Nah, itulah yang disebut dengan wailun, sebuah tempat yang amat sangat mengerikan di neraka jahanam, yang di situ mengalirnya segala kotoran muntah nanah penduduk neraka. Nah, kepada siapa dialamatkan wailun ini? Ternyata di dalam Al-Quran diawali kata wailun itu, yang pertama adalah wailul lil mutaffifin. Ya, wailun lil mutaffifin artinya ada menanti tempat azab yang amat sangat mengerikan bagi siapa? Lil mutaffifin, orang yang mengurangi timbangan, yang curang dalam segala bisnisnya. Nah, targetnya apa? Ya, targetnya tentu mendapatkan keuntungan. Nah, inilah yang disebut dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka dia nanti mendapat wailun. Wailun itu adalah tempat yang mengerikan di neraka. Maka oleh karenanya kita selalu dianjurkan selepas subuh, begitu juga selepas maghrib, dianjurkan kita untuk membaca Allahumma ajirni minan nar. Kalau tak silap 9 kali ya, setelah maghrib, setelah subuh. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kalau bersama kita salat berjamaah, ya, zikir bersama Allahumma ajirna minan nar. Dalam hadis dikatakan, siapa yang membaca itu, maka manakala dia mati di hari itu, misalnya kita baca Allahumma ajirni minan nar, kita baca selepas subuh tadi, ditakdirkan oleh Allah misalnya wafat, meninggal pada hari ini sebelum maghrib misalnya, maka kutiba lahu, Allah catatkan baginya, orang yang membaca ini Allah berikan karunia dilepaskan dari siksa neraka. Begitu juga apabila kita membacanya selepas maghrib, apabila mati pada malam itu, dijaga oleh Allah dari siksaan api neraka. Maka mari kita amalkan Bapak Ibu. Ya, kalau tak silap itu 9 kali selepas maghrib,
dan selepas subuh. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nah, yang kedua, kata-kata wailun itu dialamatkan adalah wailul likulli humazatil lumazah. Ya, humazah, lumazah itu sederhananya adalah orang yang suka mencela orang lain, orang yang suka merendahkan orang lain, lalu dia suka menghibah orang lain, menuduh orang lain yang tidak ada pada dirinya. Artinya jika wailul lil mutaffifin berhubung kait dengan harta orang lain, maka wailul likulli humazatil lumazah berhubung kait dengan kehormatan seseorang. Maka hati-hati Bapak Ibu, ya, jangan sampai kita melecehkan kehormatan seseorang, apalagi yang dilecehkan itu, yang dihina, yang dituduh, yang diribah, rupanya dia adalah ulama, ya, atau bisa jadi dia ulama sekaligus wali Allah. Berbahaya. Inilah yang disebut dengan kualat kita nanti di dunia, ditampakkan oleh Allah orang-orang yang melecehkan orang lain ini, dan ternyata dia adalah wali Allah. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, siapa yang memusuhi wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Maka tidak akan pernah menang seseorang yang mencoba meremehkan, melecehkan dan memerangi wali-wali Allah, ya. Lalu Imam Al-Ghazali pernah mengungkapkan siapa wali itu. Beliau mengatakan, jika bukan ahli ilmu, saya tidak tahu lagi siapa wali itu. Maka diantaranya wali itu menurut versi beliau, syaratnya yang bisa menjadi wali itu adalah ahli ilmu, ya. Maka dalam konteks ini adalah para ulama. Maka ulama-ulama kita hargai. Ya, alhamdulillah sudah lewat, ya, pilkada, karena di masa pilkada kemarin itu saya tengok ada saja hal-hal yang bisa memicu kepada menyebut kekurangan, mencederai kehormatan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dari yang disebutkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, maka berkata pengarang kitab, fa iza fa'alal insanu syai'an min hazihil muharramat, apabila ada orang yang melakukan segala yang haram-haram ini, asima, maka dia berdosa, dan konsekuensi dari dosa ini adalah wastahaqqal azab, dia nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila yang haram-haram ini kita tinggalkan taqarruban ilallah, dalam rangka ibadah, mendekatkan diri karena takut kepada Allah, istahaqqa ada tarkihas sawab, maka wajiblah orang yang meninggalkan perkara yang haram ini, maka dia mendapatkan pahala. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Sederhananya demikian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagai penutup kaji kita ini, wa yusammal haram, perkara yang haram ini, istilah yang haram ini juga disebut yang pertama dengan mahzur, ya. Jadi kalau ada orang nanti menyebut ini perkara mahzur, mahzur itu artinya haram, atau ini perbuatan maksiat, maka maksiat itu maknanya haram. Jadi kata lain dari haram itu, yang pertama mahzur, yang kedua maksiat, dan yang ketiga di dalam kitab ini disebutkan makna atau kalimat lain yang senada dengan yang haram itu adalah zambun, dosa. Oh, ini perbuatan dosa berarti haram. Oh, ini perkara maksiat berarti haram. Ini perkara masuk dalam ranah mahzur. Mahzur itu terlarang, berarti ini adalah haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah lindungi kita dari terjerumus kepada perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara dosa. Allah jaga kita dari perbuatan ini semua, dan Allah dekatkan kita, dan Allah permudah kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik,
Kenapa? Karena perbuatan baik itu bila kita lakukan itu adalah rezeki atau karunia agung. Maka kita minta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan dan berlindung kepada Allah supaya tidak tercampak atau tergelincir kepada yang diharamkan. Kita mulai hidup ini dengan yang baik-baik, mudah-mudahan nanti berakhir pula dengan yang baik-baik. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tambahan sedikit kaji kita dalam persoalan fikih ini mudah-mudahan bisa menambah ilmu, kemudian memperbaiki amal kita dan mengukuhkan iman kita. Sementara mohon maaf tidak ada tanya jawab dulu ya, karena ada hal yang harus dikerjakan ya pada pagi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah semuanya sehat, diberikan afiat oleh Allah, panjang umur, sehat badan, dan diberikan oleh Allah segala hajat dunia kita, hajat-hajat yang baik dunia maupun akhirat. Kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin. Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin. Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.